إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada hari yang berbahagia ini dan di hari yang mulia ini, marilah kita senantiasa saling mengingatkan untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datangilah Jumat itu dengan segera, jangan menunda, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yazalu qaumun yata'akhkharun, senantiasa suatu kaum berlambat-lambat, hatta yuakhirahumullah fi dukhulil jannati wa in dakhaluha, sehingga Allah azza wa jalla memperlambat mereka masuk surga meskipun mereka masuk surga. Kemudian di hari yang mulia ini tidak lupa kita memperbanyak salawat dan salam bagi Rasulul Karim, Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam yang kita pegang, yang kita yakini, yang kita amalkan, pasti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan dijayakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Iya, dengan berbagai macam ujiannya, dengan berbagai macam cobaannya, baik ujian dari luar Islam maupun ujian dari dalam Islam sendiri, tetapi pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenangkannya dan menjayakannya. Rasulullah Karim sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, wasayusibu akhir hadhil ummati bala'un, dan akhir umat ini pasti akan ditimpa dengan ujian dan cobaan. Ujian datang dari Yahudi, ujian datang dari Nasrani, ujian datang dari musyrikin, ujian datang dari pengikut-pengikut hawa nafsu, ujian datang dari tetangga, ujian datang dari kawan. Itu merupakan sunnatullah tabaraka wa ta'ala di muka bumi ini. Dan di dunia kita pasti akan diuji oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak mungkin iman yang kita pegang, iman yang kita akui akan berjalan mulus tanpa ujian dan cobaan. Maka hai saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, persiapkan diri untuk menghadapi ujian tersebut. Dan ujian yang akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla bergantung kepada iman kita kepada Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala, bergantung kepada tauhid kita, bergantung kepada kedekatan kita kepada sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang sahih, wa yubtalar rajulu ala hasabi dinihi, seorang akan diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bergantung pada agamanya. Fa in kana fi dinihi salba, kalau agamanya kuat, semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ishtadda bala'uhu, ujiannya pun besar. Wa in kana fi dinihi riqqah, kalau agamanya tipis, imannya tipis,
ubtuliya ala hasabi dinihi, Allah tabaraka wa taala akan uji dia bergantung dengan keadaan imannya dan agamanya. Berbicara tentang ujian yang tidak saja kita derita di negeri ini, dari kaum munafikunnya, dari syiahnya, dari liberalnya, dari komunisnya. Kita berbicara jauh sana dengan saudara kita di Palestina, yang mana dihadapi adalah musuh nomor satu, qatalatul anbiya wal mursalin, pembunuh para nabi, pembunuh para rasul, yang Allah tabaraka wa taala sebutkan di dalam suratul Baqarah pada ayat yang ke-120. Apa kata Allah tabaraka wa taala? "Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak pernah akan ridha Yahudi, Nasrani sampai kalian mengikuti agama mereka. Kemudian juga disebutkan di dalam surat yang lain. Apa kata Allah Azza wa Jalla? "La tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku." Kalian akan temukan orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman adalah Yahudi dan kaum musyrikin. Maka oleh karena itu para hadirin rahmatullah azza wa jalla, berbicara tentang kebencian kita kepada orang-orang Yahudi, musuh-musuh Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala, tidak akan terwujud hanya dengan lisan saja, tetapi harus dengan aplikasi penerapan. Yang mana kalau hanya dengan lisan saja akan mandul kebencian tersebut. Tidak ada gunanya datang membawa bendera Yahudi, membakarnya, demo, mengatakan, ya, laknat Allah kepada Yahudi, celakalah bangsa Yahudi. Tidak akan ada gunanya. Sementara dalam kehidupan kita sehari-hari, kita masih mengikuti langkah-langkah mereka. Satu contoh apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, beberapa saat sebelum dia meninggal dunia dia berpesan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qatalallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah perangi Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka telah menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Maka yang masih mengkeramatkan kuburan, yang memuji kuburan, yang gulu terhadap kuburan, inilah dia langkah yang paling besar kita mengikuti langkah-langkahnya orang Yahudi. Bagaimana kita akan dimenangkan oleh Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala? Maka ada beberapa poin para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita meraih kejayaan Islam, dan bagaimana kita membela saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Yang pertama, mari kita introspek diri kita masing-masing. Bagaimana agama yang kita pegang ini sudah benar atau tidak? Yang kita pelajari ini, apakah kita sudah amalkan atau tidak? Dan inilah memang zamannya kaum muslimin sedang dicabik-cabik dan diperebutkan oleh musuh-musuh mereka, yang diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Yushiku an tada'a alaikumul umam. Hampir umat-umat kafir itu menggerogoti kalian. Kama tada'al akalatu ila qas'atiha, bagaikan segerombolan orang yang menggerogoti satu nampan makanan yang lezat. Karena memang Islam buminya bumi yang penuh dengan berbagai macam rezeki yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara dengan kaum muslimin, orang yang diberikan kesucian oleh Allah Subhanahu wa taala, makanan dijaga oleh Allah tabaraka wa taala, pakaian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, badan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat tinggal mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan aturan-aturan ilahi. Sehingga apa? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang membersihkan dirinya. Orang Islam yang mengamalkan ayat tersebut. Kita introspek diri kita.
Apa yang kurang pada diri kita? Maka benar apa yang dikatakan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang lain. Yang diriwayatkan juga oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil'ina." Apabila transaksi riba telah kalian lakukan, riba merajalela, bunga bank, dikatakan fawaid faidah, dikatakan dengan bahasa Arab ini adalah faidah, keuntungan dan semisalnya, apapun bentuk-bentuk transaksi riba. Wa akhadzum aznab al-baqar, kemudian senang dengan peternakan, lupa agamanya, lupa taat kepada Allah. Wa raditum bizar'i, senang dengan pertanian, lupa agama Allah ketika dipanggil hayya 'alas shalah, masih tetap di ladangnya dan di sawahnya. Sallallahu alaikum dzullan, kata Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala akan timpakan kehinaan kepada kalian. La yanzi'uhu, tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali ke agama kalian. Agama kita yang murni, yang asli, yang diturunkan oleh Rabbul Alamin tabaraka wa taala kepada Rasulul Karim sallallahu alaihi wasallam, yang dipraktikkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum wardahum, yang sampai Allah turunkan firman-Nya, al-yauma akmaltu lakum, yang sahabat disebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, as-sabiqunal awwalun was-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radwan. As-sabiqun, orang-orang yang terdahulu, al-awwalun, yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin, ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Jadilah kita khairus salaf atau ni'mal khalaf lis salaf, orang yang belakangan datang tetapi terbaik dalam mengikuti orang-orang terdahulu. Maka sungguh-sungguh aneh bin ajaib ketika ada abnaul Islam, anak kaum muslimin atau kaum muslimin yang akan menuduh cara Rasul sallallahu alaihi wasallam beragama, dakwah salafiyah adalah pintu teroris. Ini Allah butakan matanya, Allah butakan hatinya, tidak tahu apa dakwah Nabi, tidak tahu apa dakwah para sahabat ridwanullahu anhum ajma'in, yang Allah tabaraka wa ta'ala katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad melainkan kasih sayang bagi alam semesta. Kalau anjing yang kehausan diberi minum dijamin surga oleh Allah tabaraka wa ta'ala, apalagi kita akan memberikan manusia, apalagi kita akan berbuat baik kepada manusia. Maka sungguh aneh bin ajaib, tetapi benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariban. Islam ini memang awalnya asing dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan kembali asing sebagaimana dahulunya. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah bagi orang-orang yang asing tersebut, yang mana mereka tetap istiqamah menjalankan agamanya. Maka kita introspek diri kita, sudahkah kita balik ke agama Allah Subhanahu wa taala? Dan balik ke agama Allah Azza wa Jalla inilah menyongsong kemenangan Islam, inilah akan mendatangkan kejayaan Islam dan menghinakan orang-orang kafir. Sehingga kalau ada orang yang keberatan ketika umat ini kembali kepada agamanya, maka siapa mereka kalau bukan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla ingin melihat kesungguhan kita, bukan melihat sekedar ucapan kita, tetapi praktik kita bagaimana. Sebab jaminan Allah pasti, tetapi syarat itu akan tidak, tetapi janji itu tidak akan tiba ketika ada syarat yang kita lupakan. Rasul sallallahu alaihi wasallam berperang, dalam sekian peperangannya selalu dimenangkan oleh Rabbul Alamin tabaraka wa taala dengan jumlah yang sedikit dibandingkan musuh, tetapi dia menang. Yang Allah katakan dalam suratul Baqarah, wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok yang sedikit dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu mengalahkan kelompok besar dengan izin Rabbul Alamin tabaraka wa taala. Tapi siapa mereka? Mereka yang benar-benar mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
Kalau kita terlalu jauh dari Islam, masih menginginkan kemenangan, sabar dulu, kembali dulu ke belakang, periksa apa yang kurang pada diri kita. Setelah itu barulah kita mengharapkan kemenangan dari Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin thumma amma ba'du. Hadirin rahmatullah azza wa jalla. Untuk membantu saudara kita yang ada di kejauhan sana adalah bantu mereka apa yang bisa kita bantu. Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan di dalam suratul Anfal, wa in istansarukum fid din fa alaikumun nasr. Jikalau saudaramu meminta pertolongan dalam urusan agama ini, bantu mereka. Apa yang bisa kita bantu mereka itu kita bantu. Paling tidak doa kita, dan jangan pernah meremehkan yang namanya doa. Yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah kepada Rabbul Alamin tabaraka wa taala. Yang bisa membantu dengan hartanya. Pemimpin-pemimpin negeri kita dan pemimpin-pemimpin negara Islam yang ada di dunia ini, bantu mereka, dorong mereka yang bisa mengambil kebijakan untuk menekan penjajah-penjajah Yahudi ini untuk menghentikan agresi mereka, menghentikan perbuatan bejat mereka dan jahat mereka. Maka masing-masing dengan porsinya. Jangan melangkahi apa yang telah ditetapkan oleh syariat. Dengan demikian, Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan kemenangannya bagi negeri kita dan negeri kaum muslimin yang ada di penjuru dunia ini. Bukan dengan teriakan semata, tetapi dengan usaha yang kita lakukan. Apa yang bisa kita perbuat, kita perbuat. Dan tidak ada di antara kita yang tidak bisa berdoa. Kalau sampai ada di antara kita yang tidak bisa berdoa kepada Allah, simak sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, abkhalun nas man bakhila bis salam wa a'jazun nas man ajaza wa ajiza 'anid du'a. Orang yang paling pelit adalah yang tidak mau mengucapkan salam, dan orang yang paling lemah adalah orang yang tidak berdoa kepada Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadhil hajat. Allahumma ansur dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansurhum 'ala aduwwihim. Allahumma ansurhum 'ala aduwwihim ya rabbal alamin. Allahumma qatil al-yahud. Allahumma qatil al-yahud al-mu'tadin ya rabbal alamin. Allahumma akhrijhum min al-aqsa. Allahumma akhrijhum min Filistin. Allahumma aqtulhum badada wa ahsihim 'adada wa la tughadir minhum ahada ya rabbal alamin. Allahumma zalzil الأرض من تحت أقدامهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم يا رب العالمين. اللهم انصرنا عليهم يا رب العالمين. ربنا اللهم ارحم ضعفنا. اللهم اجبر كسرنا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة تعينهم على الخير يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.